Apakah penulisan judul lagu yang unik di digital musik streaming sudah menjadi tren di masa yang sekarang? Oke, kita bahas. Halo, gue Ade Abdil. Di segmen visual kali ini, gue akan ngebahas soal apapun yang berhubungan dengan visual, dari apa yang gue lihat, apa yang gue rasa, apa yang gue alami, dan apa yang gue tahu. Nah, di episode kali ini, gue akan bahas tentang penulisan judul lagu unik yang ada di digital musik streaming. Coba lo perhatiin deh, kalau lo lagi dengerin musik, itu genrenya apapun itu, penyanyi dalam atau luar negeri, sekarang tuh penulisan judul lagunya udah mulai aneh-aneh loh. No. Biasanya, penulisan judul lagu menggunakan proper case. Nah, proper case adalah penggunaan huruf kapital pada awal kata dalam sebuah kalimat atau judul. Nah, kalau dilihat dari kondisi yang sekarang, kalau kita cek, penulisan judul udah macam-macam gitu bentuknya. Sekarang ada yang nulisnya pakai huruf kecil semua, ada yang nulisnya pakai huruf kapital semua, bahkan ada juga yang menyertakan simbol dalam judul lagunya, atau unpredictable case. Nah, teknis ini digunakan Zayn Malik di album pertamanya. Gak cuma judul sebenarnya. Kalau kita perhatiin lagi, penulisan nama penyanyi pun bisa macam-macam. Sekarang ada yang menyertakan simbol, bahkan uppercase, lowercase juga lumayan diperhatikan sesuai branding dari artisnya itu sendiri. Mungkin ada yang tanya, tujuannya buat apa? Apakah buat keren-kerenan doang? Atau emang ada tujuan khusus? Kenapa dibuat seperti itu? Kalau dari sudut pandang gua, yang pertama yaitu strategi marketing. Di mana lagu lo bisa lebih stand out kalau misalkan penulisan judulnya dibuat lebih beda. Contohnya di lagu gua yang Titik Temu. Penulisan judul Titik Temu, kalau lo cek di Spotify atau digital musik streaming lainnya, itu ada tanda kurung dan penulisan judulnya pun menggunakan lowercase atau huruf kecil semua. Itu karena apa? Karena kalau dari gue pribadi, ada makna khusus yang ingin gue sampaikan kepada pendengar tentang isi lagunya. Untuk yang ketiga, yaitu memberi makna secara visual berdasarkan isi lagunya. Karena selain artwork atau cover, kalau dari sudut pandang gue, penulisan judul lagu juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dari isi lagunya. Seperti yang kita tahu, penggunaan kata yang menggunakan lowercase biasanya dipakai untuk sesuatu yang lebih santai, lebih sopan, lebih intimate. Penggunaan uppercase dalam sehari-hari biasanya digunakan untuk seruan, penegasan, singkatan dalam sebuah kalimat atau judul. Makanya dalam hal ini, mungkin para musisi juga berpikiran kalau misalkan lagunya ingin disampaikan dengan secara intimate atau lagunya bernuansa sedih dan ngomong dari hati ke hati, bisa menggunakan lowercase atau huruf kecil semua. Kalau misalkan sebaliknya, untuk lagu-lagu yang perlu penegasan tentang isi lagunya, itu bisa menggunakan uppercase dalam penulisan judul lagunya. Nah, ini sebenarnya terbentuk dari kebiasaan kita tahu. Kebiasaannya mana? Yaitu yang kalau kita chatting, huruf-huruf kapital itu jarang banget digunakan. Sekalinya ada huruf kapital, biasanya digunakan untuk seruan atau untuk penegasan, marah, atau bahkan sesuatu yang bikin tertawa terbahak-bahak. Kalau kita lihat rilisan musisi-musisi luar negeri, misalnya Ariana Grande, itu penulisan judul lagunya dalam satu album itu menggunakan lowercase atau huruf kecil semua. Selain Ariana, Olivia Rodrigo juga sama. Taylor Swift juga sama, penulisan judul lagunya menggunakan lowercase. Tapi sebaliknya, untuk Travis Scott dan Blackpink menggunakan uppercase, yaitu huruf kapital semua dalam penulisan judul lagunya di dalam album tersebut. Nah, kalau di dalam negeri, Afgan menuliskan lowercase di setiap judul lagunya di album dia yang paling baru. Begitu juga Maudy Ayunda. Apakah ini akan menjadi tren baru di dunia musik? Terus gimana yang nulis judul lagunya pakai karakter atau simbol? Penulisan judul lagu menggunakan simbol ini kebanyakan digunakan oleh musisi-musisi Korea. Misalnya simbol yang digunakan adalah dolar, terus kemudian angka dan lain sebagainya. Contohnya ini nih.
Nah, kalau misalkan lo juga nemuin judul lagu yang unik, boleh juga ditulis di kolom komentar. Aneh sih, dan terkesan mengada-ngada. Tapi balik lagi ke tujuan dari musisi itu sendiri gitu. Mungkin ada makna khusus yang ingin disampaikan dari penggunaan tersebut berdasarkan isi lagunya. Nah, misalnya di lagu gue yang teruntuk. Kalau misalkan lo lihat di digital music streaming, penulisan judulnya selain menggunakan huruf kapital, itu juga ada simbol berupa underscore di belakang judul lagunya. Maksud dan tujuannya untuk apa? Yang pertama, karena emang isi lagunya tentang keyakinan pernyataan seseorang untuk calon pasangannya, otomatis kan itu harus dinyatakan dengan yakin, lantang, dan sungguh-sungguh gitu. Jadi penulisan judul lagunya yang gue pakai adalah uppercase gitu. Nah, untuk underscore-nya dimaksudkan untuk pendengar bisa menuliskan nama calon pasangannya di situ. Misalnya, nama pasangan yang lo bakalan tembak namanya Jainab gitu. Ya udah, tinggal teruntuk, terus underscore-nya diganti dengan si nama Jainab itu. Bukankah itu menjadi sesuatu yang romantis? Jadi kesimpulan dari semua ini, itulah seni tipografi. Bahkan tanpa merubah typeface, lo cukup merubah gaya ketikan sudah bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan makna dari sebuah kata atau kalimat. Oke, sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa buat share ke teman-teman lo yang tertarik dengan topik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, peace, wow. Nadi